Kisah Perang Khandaq. Perang Khandaq juga disebut sebagai Perang Parit. Perang Khandaq juga dijelaskan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab, surah Hud, surah Ar-Ra'd, surah Maryam, surah Shad, surah Ghafir, dan surah Al-Zukhruf. Di antara sejarah besar dalam Islam yang terjadi pada bulan Syawal adalah Perang Khandaq, yaitu peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke-5 Hijriah. Peristiwa Khandaq membuat umat Islam mendapatkan kedudukan lebih kuat dan strategis dalam konstelasi politik suku Arab. Antara 3.000 personel umat Islam melawan koalisi kaum kafir dengan kekuatan 10.000 personel. Bahkan, menurut Syekh Wahbah Zuhaili, jumlah personel kaum kafir ada 15.000 personel. Dengan koalisi antara orang kafir Mekah, kaum Yahudi, orang-orang Quraisy, dan beberapa kelompok konspirasi. Perang Khandaq dipicu oleh seruan dan ajakan orang-orang Yahudi saat itu kepada beberapa kelompok dan pembesar suatu suku, lantaran mereka sangat emosi dan merasa sangat terhina ketika melihat kaum muslimin semakin luar biasa dan semakin luas dalam menyebarkan agama Islam. Tidak hanya itu, kaum Yahudi merasa iri ketika melihat keuntungan yang selalu diraih umat Islam. Kaum Yahudi mulai membangun strategi dengan cara melakukan konspirasi baru untuk mengumpulkan pasukan yang banyak guna menyerang kaum muslimin. Rencana jahat itu terdengar oleh kaum muslimin dan disampaikan kepada Rasulullah. Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk bermusyawarah. Dalam musyawarah itu, Salman Al-Farisi menawarkan sebuah gagasan yang cemerlang. Kisah luar biasa dalam Perang Khandaq bermula dari ide brilian Salman Al-Farisi yang kepada Nabi untuk membangun parit. Ide itu sesungguhnya didasari dari kebiasaan orang-orang di kampung halamannya di Persia. Mereka akan membangun parit pertahanan. Ini dilakukan jika sedang dalam situasi takut diserang, terutama pasukan berkuda. Kondisi seperti itu pula yang dialami oleh kaum muslimin pada saat itu. Pembangunan parit seperti itu sebenarnya tidak dikenal dalam strategi perang orang Arab. Hal ini dikarenakan mereka sebelumnya hanya mengenal teknik seperti gerilya, yaitu maju, mundur, gempur, atau lari. Seorang sahabat pendatang dari Persia itu mengusulkan agar kaum muslimin menggali parit di wilayah utara kota Madinah, yaitu daerah yang bisa menghubungkan antara kedua ujung daerah Haran, Waqim, dan Harrah al-Wablah. Daerah ini juga merupakan satu-satunya jalan terbuka di hadapan pasukan musuh. Sedangkan sisi lainnya sudah menjadi benteng karena terdapat gunung-gunung tinggi yang penuh pohon kecil dan dikelilingi pohon-pohon kurma, sehingga bisa menyulitkan unta dan pejalan kaki untuk melewatinya. Tafsir Munir Zuhaili, juz 21, halaman 263. Strategi yang disuruhkan sahabat Salman Al-Farisi diterima Rasulullah beserta para sahabat yang lain. Mengingat jumlah pasukan tentara musuh yang begitu besar. Kemudian dimulailah proses penggalian. Di bawah panasnya terik matahari, Rasulullah dan para sahabat yang menggali tanah dengan ukuran panjang mencapai 5.000 zira atau sekitar 3 km. Lebarnya 7-10 zira atau 4-6 meter. Dan kedalaman 9 zira sekitar 5,5 meter. Dan yang perlu dijadikan teladan dalam penggalian parit ini, bahwa Rasulullah tidak hanya memerintahkan para sahabatnya, melainkan juga pengawal dan ikut bergotong royong sampai penggalian itu selesai. Ketika pasukan Quraisy dan berbagai konspirasinya tiba di Madinah, mereka kaget dengan parit yang menghalangi jalan mereka untuk memasuki kota Madinah
guna menyerang kaum muslimin. Berbagai upaya mereka lakukan untuk menerobos Farid, namun selalu gagal. Mereka berkata, ini Farid adalah tipu daya. Tidak ada orang Arab yang bisa tertipu. Maka terjadilah benturan. Sebagian kaum musyrikin menembus pertahanan Farid, melempari dengan batu, dan ada juga yang menerobos dengan kudanya. Namun ia celaka, bahkan ada yang mati. Kecerdikan Nu'aim bin Mas'ud sebelum pertempuran berkecamuk antara kaum muslimin dan pihak musuh. Rasulullah dan para sahabat merasa ketakutan. Kemudian telah Nu'aim bin Mas'ud dari golongan Bani Ghatafan. Ia berkata kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sungguh aku telah masuk Islam, dan kaumku tidak mengetahui bahwa aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau kehendaki." Rasulullah menjawab, "Engkau hanya seorang dari pihak kami. Kembalilah kepada kaummu, karena sesungguhnya perang ini hendak adalah tipu daya." Setelah itu, Nu'aim berangkat menuju kubu Bani Quraisyah, dan ia berhasil meyakinkan mereka untuk tidak ikut dalam pertempuran melawan Rasulullah. Nu'aim berkata kepada mereka, "Jangan kalian membantu mereka Quraisy memerangi Nabi Muhammad sebelum kalian minta jaminan kepada kedua suku kalian, yaitu pemuka atau bangsawan terpandang dari mereka, sebagai jaminan atas peperangan ini, atau kalian mati bersama dengan mereka." Selanjutnya, Nu'aim segera beranjak menuju kubu Quraisy dan Ghatafan, dan ia kembali berhasil merayu mereka agar tidak melanjutkan serangannya pada Nabi Muhammad. Nu'aim berkata bahwa Bani Quraisyah menyesal memutus perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bahkan mereka berjanji akan membantu Rasulullah menghadapi pasukan Ahzab. Kepastian janji Allah tidak berakhir sampai di situ. Setelah Nu'aim yakin bahwa pasukan Ahzab tidak akan melancarkan serangan kepada kaum muslimin, diam-diam ia pergi bergabung dengan pasukan Rasulullah. Dan datanglah pertolongan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala janjikan kepada nabinya, berupa badai pasir yang meluluhlantakkan tenda-tenda dan menakut-nakuti tunggangan musuh. Sementara itu, Ali bin Abi Thalib juga memiliki pengalaman yang tidak kalah menarik. Hal ini lantaran ia harus berduel dengan Amr bin Abdi Wud, yakni salah satu pemimpin pihak musuh yang terkenal jago pedang. Pada awalnya Rasulullah SAW tidak ingin untuk memberikan tanggung jawab kepada Ali untuk menghadapi Amr, karena ia dianggap masih terlalu muda. Rasulullah ingin memiliki sosok sahabat yang lebih tua dan dianggap sepadan. Namun di luar perkiraan Rasulullah SAW, ternyata Ali bersikeras. Sebenarnya Nabi cukup khawatir terhadap keselamatan Ali. Hal ini bukan tanpa dilandasi alasan jelas, melainkan pada perang sebelumnya di Uhud, beliau telah kehilangan sang paman, yaitu Hamzah, yang tewas secara mengenaskan. Berkat pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ali berhasil memenangkan pertarungan. Kemudian Amr bin Abdi Wud tewas di tangan Ali yang masih tergolong muda pada saat itu. Akhirnya mereka memutuskan untuk menghentikan pengepungan dan kembali ke negerinya masing-masing dengan kekalahan yang memalukan. Kejadian itu menjadi bukti kebenaran firman Allah yang telah menjanjikannya kemenangan pada nabinya dan bahkan akan meluluhlantakkan pihak sekutu. Surah 33 Al-Ahzab ayat 9. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا. Hai orang-orang yang beriman, ingatlah akan nikmat Allah
yang telah dikaruniainya kepadamu. Ketika datang kepadamu tentara-tentara musuh, lalu kami kirimkan kepada mereka angin topan dan tentara yang tidak dapat kamu melihatnya, para malaikat untuk membantumu. Dan adalah Allah Maha melihat akan apa yang kamu kerjakan. Imam Ibnu Katsir al-Dimishki dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa angin yang Allah kirimkan saat itu adalah angin Sabah, yaitu angin yang sangat dingin dan keras tiupannya. Pendapat ini diperkuat oleh hadis Rasulullah SAW, yaitu aku diberi pertolongan melalui angin Sabah dan kaum Ad dibinasakan dengan angin debur puyuh. Ibnu Katsir juga menyampaikan sebab diberangkatkannya angin Sabah pada malam itu, bahwa angin selatan, angin Sabah, berkata kepada angin utara, angin yang berhawa panas, di malam pasukan Ahzab ingin menyerang Rasulullah. Mari kita pergi untuk menolong Rasulullah. Namun, angin utara menjawab, sesungguhnya hawa panas tidak dapat mengalir di malam hari. Oleh sebab itu, menurut Ibnu Katsir, akhirnya angin Sabahlah yang berangkat untuk membinasakan pasukan Ahzab. Imam Abdul Fidah al-Qasir al-Dimishki, Tafsir Ibnu Katsir, juz 6 halaman 384. Peristiwa inilah yang menjadi titik puncak yang mengakibatkan pasukan musuh mundur dari lokasi perang, meskipun jumlah mereka berjumlah lebih dari 10.000 tentara. Selain itu, mundurnya kaum kafir dari lokasi peperangan karena kondisi kota Madinah saat itu cuaca sangat dingin. Kaum kafir musuh umat muslim yang masih bertahan di tenda-tenda karena tidak bisa masuk ke kota Madinah. Banyak di antara mereka yang mati kedinginan dan terserang penyakit malaria dalam peristiwa bulan Syawal tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.